Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Di room kita sudah ada Andi Petengai, ada Sulisdawati, ada Putri Ramadhani, ada Rio. Terima kasih yang rutin hadir ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Insya Allah jika full nanti di Zoom-nya ada reward, ada bonus dari saya. Mungkin bebas tes untuk ujian semesternya yang selalu hadir. Oke. Tidak terasa kita sudah masuk di pertemuan ke-15 ya. Saya lihat dulu classroom. Kita sudah pertemuan ke berapa ini? 10 IPS 2 pertemuan ke-15 ya. Materi kita hari ini adalah membedakan fakta dan opini. Kita akan belajar membedakan fakta dan opini. Silakan buka bukunya. Ya. Silakan buka bukunya. Saya akan menjelaskan perbedaan fakta dan opini. Di buku halaman 58. Oke. Putri Ramadhani bisa dibaca? Kegiatan 2. Putri Ramadhani. Oke. Bisa, Pak. Oke, silahkan. Kegiatan 2. Membedakan fakta dan opini. Dalam menyampaikan argumen, pembicara atau penulis dapat menggunakan fakta dan alasan-alasan yang logis. Fakta-fakta disajikan dapat dalam kalimat fakta, sedangkan alasan yang logis disajikan dalam kalimat opini. Oke. Coba kamu perhatikan contoh kalimat-kalimat berikut. Oke, stop. Nah, sekarang kita akan membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Ya, saya ulangi. Minggu lalu itu ada tesis disertai dengan fakta, ada argumen disertai dengan fakta, ada penjelas yang disertai dengan fakta. Nah, sekarang kita akan membedakan yang mana fakta, yang mana opini dalam sebuah teks eksposisi. Intinya, fakta itu sudah terjadi. Jadi saya ulangi, intinya fakta itu sudah terjadi. Sedangkan opini itu masih, namanya opini, belum terjadi. Ya. Jadi opininya itu masih belum terjadi. Nah, oke. Saya akan memberikan pendalaman dulu tentang fakta dan opini. Bisa disimak. Nanti saya share di grup WhatsApp juga tentang fakta dan opini. Oke. Materi ini juga sudah ada di classroom, jadi bisa disimak. Fakta adalah, tadi saya sudah jelaskan bahwa fakta itu sudah kejadian. Kejadian atau keadaan yang benar-benar terjadi. Bukan mitos. Serta pernah dilihat oleh manusia itu sendiri. Atau telah dilakukan suatu pengujian dan pemastian di khalayak umum. Jadi fakta itu kejadian atau keadaan yang benar-benar sudah terjadi. Nah, fakta dapat disebut juga sebagai hasil pengamatan secara objektif. Apa itu pengamatan secara objektif? Yaitu pengamatan yang tidak dilakukan oleh satu orang saja, melainkan banyak orang. Dapat diverifikasi kebenarannya oleh siapapun. Misalnya, siswa berkelahi di belakang sekolah.
Nah, karena baru satu orang yang sampaikan ke kamu, harusnya kamu tidak langsung percaya. Ya, kalau kamu langsung percaya, berarti itu disampaikan secara pengamatannya, disampaikan secara objektif, ya. Oh, sorry, secara subjektif artinya baru satu orang. Kalau pengamatan secara objektif, ya melibatkan beberapa orang. Dapat verifikasi kebenarannya, oke. Ya, dapat juga disebut fakta apabila informasi tersebut merupakan suatu peristiwa yang berupa kenyataan dan benar-benar terjadi. Ciri-ciri fakta ini sudah teruji kebenarannya, bersifat objektif, artinya dikaji oleh beberapa orang, tidak subjektif. Kalau subjektif satu orang, memiliki data yang akurat atau bukti sebagai pendukung kebenarannya. Ya, kalau misalnya kamu tadi kamu bilang ya telah terjadi, berarti ini fakta sudah terjadi, telah terjadi perkelahian antar pelajar di kantin. Nah, memiliki data yang akurat atau bukti sebagai pendukung, ya misalnya tadi ada siswa berkelahi di kantin, mungkin ada fotonya atau ada yang memvideokannya. Pernah dilihat oleh manusia, oke, saya lihat tadi dengan langsung perkelahian tersebut. Telah dilakukan pengujian dan pemastian khalayak umum. Mau dipanggil saksi selain kamu. Ciri-ciri fakta memiliki data akurat, ya, waktu dan kejadiannya, bersifat objektif, artinya tidak mendengarkan satu pendapat saja orang lain. Misalnya saya bilang Pak Senal harus berkelahi di belakang di kantin sekolah. Padahal saya cuma bilang ada siswa berkelahi di kantin sekolah. Karena ini tidak memiliki data yang akurat, maka dia salah menyebutkan. Bersifat objektif, artinya keterangan yang diperoleh lebih dari satu orang. Ya. Misalnya tadi saya bilang berkelahi orang di belakang, ya jangan langsung percaya. Ya. Cari orang lain, apakah betul berkelahi orang di kantin tadi? Ya betul. Oh berarti sudah dua orang. Ya, berarti itu namanya objektif. Kalau subjektif berarti hanya satu orang yang melaporkan kejadian. Kebenarannya oleh banyak pihak, khususnya oleh badan atau kelembagaan resmi. Misalnya ada sertifikat dari kantor kejaksaan, resmi. Benar-benar terjadi. Tadi ini sudah ya. Nah sekarang pengertian opini. Opini merupakan suatu ide, pikiran atau pendapat yang biasanya bersifat tidak objektif, ya, atau belum disahkan kebenarannya. Ini masih disampaikan, idenya disampaikan oleh satu orang. Misalnya, saya punya ide, bagaimana kalau di SMA Negeri 2 Sidrap dibangunkan kolam renang untuk praktek olahraga. Itu ide saya, opini saya. Seharusnya SMA 2 Sidrap punya kolam renang untuk belajar olahraga renang. Jadi itu opini. Atau seperti suatu prediksi di mana belum terdapat orang dapat memastikan bahwa hal tersebut benar-benar ada atau terjadi. Meskipun opini bukan merupakan fakta, ya. Jadi opini itu bukan fakta, ya. Karena opini ya namanya saja opini. Apakah sudah terjadi atau belum ya? Itu opini, pandangan, pendapat. Opini saya, pendapat saya. Ciri-ciri opini belum teruji kebenarannya. Masih bersifat subjektif atau satu orang. Tidak memiliki data pendukung. Tidak memiliki KTP, SIM. Merupakan suatu peristiwa yang belum terjadi. Ya, opini itu belum terjadi karena merupakan suatu pendapat atau ide.
Nah, ciri-ciri opini dalam kalimat, ingat opini itu hanya dikeluarkan oleh 1-2 orang. Mengandung pendapat pribadi. Oh, pendapat saya tadi pencalonan saya tentang ketua OSIS. Bersifat subjektif. Oh, ini penelitian dikerjakan oleh 5-10 orang. Kalau 1 orang itu namanya bersifat subjektif. Memiliki kata yang bersifat relatif. Artinya kamu memiliki kata bersifat relatif. Ya, kamu cenderung menemukan kata yang bersifat relatif. Yang dimaksud relatif adalah kata atau frase tersebut cenderung bisa berubah tergantung siapa yang mengucapkannya. Kata-kata yang termasuk relatif diantaranya paling, lebih, agak, bisa. Nah, perhatikan. Untuk opini, ya, karena kita belajar kemarin ada tesis, ada argumen, ada penjelas. Biasanya opini itu berada di kalimat atau paragraf terakhir. Misalnya, seharusnya bumi ini kita bersihkan. Oh, baru seharusnya. Berarti itu opini. Bumi harus kita selamatkan. Oh, baru opini. Oke, kita langsung ke contoh yang ada di bumi tentang kalimat fakta dan opini. Ya. Ini di buku. Disuruh lagi baca pembangunan dan bencana lingkungan. Oke, tidak masalah. Pembangunan dan bencana lingkungan. Pembangunan dan bencana lingkungan. Nah, kita disuruh di sini mana fakta dan opininya. Ya. Bumi saat ini, saat ini berarti terjadi. Berarti ini fakta. Ya, ini fakta. 6 masalah lingkungan, 6 masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ini juga fakta. Ahli menyimpulkan bahwa masalah ini juga fakta ketiga. Ini juga fakta, bukan fakta, argumen, tapi di dalam argumen ini ada fakta. Ingat, fakta itu ada angka. Ini seluas. Ini fakta. Oke, kita langsung kerja soalnya. Apakah gagasan atau pendapat yang disampaikan pada teks tersebut? Oke, di sini. Kita cari yang mana faktanya. Ya. Bumi saat ini sedang menghadapi, kita langsung saja di buku. Ya, faktanya, kalimat faktanya ini. Sebagai contoh, tiap tahun negara kita terjadi penebangan hutan seluas Oke, Mas. Sorry, saya tadi terputus. Nah, sekarang perhatikan. Sorry, tadi terputus. Nah, kalimat fakta ini opini, coba perhatikan di mana letak perbedaannya. Fakta ini setiap tahun negara kita terjadi penebangan hutan, ini berarti ada angka.
Kemudian opini, belum kejadian, dapat dibayangkan, baru dibayangkan. Ya. Baru dibayangkan, berarti belum kejadian, itu opini. Kalau ini setiap tahun di negara kita terjadi penerbangan, berarti sudah kejadian. Jelas ini fakta. Contoh lagi, faktanya. Para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh, oke jelas, sudah disimpulkan oleh para ahli, berarti sudah ahli. Kemudian, opini. Seharusnya, berarti baru seharusnya, berarti belum kejadian. Konsep pembangunan ini masih opini, belum kejadian. Ini lagi, pada tahun 2005 dan 2006 tercatat terjadi, berarti sudah kejadian. Berarti jelas fakta. Ini bencana alam lain yang menimbulkan jumlah korban banyak terjadi karena praktek pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan potensi bencana. Ya, jumlah korban yang banyak terjadi tapi tidak ditahu kejadiannya di mana. Oke, ada pertanyaan tentang kalimat fakta dan opini. Intinya, kalimat fakta adalah kalimat yang isinya sudah terjadi, sedangkan opini adalah kalimat yang isinya belum terjadi. Oke, saya perlihatkan kembali tadi. Opini bersifat tidak objektif, artinya ya dilakukan pendapat oleh satu orang, belum disahkan kebenarannya. Ini pelajaran SMP sebenarnya. Oke, ada yang ingin bertanya sebelum saya absen? Oke, tidak ada ya. Saya share kembali tentang fakta dan opini. Oke, contoh kita mencari di sudah tadi di kalimat. Oke, sudah tadi dibaca ini. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, silahkan nyalakan videonya. Untuk saya absen. Oke, baru satu orang. Oke, dua orang. Yang dipertengahi, Taufik, silahkan. Putri Ramadhani. Ya, Taufik. Yang dipertengahi. Taufik. Yang dipertengahi. Bisa dinyalakan videonya, nak. Sebentar saja. Taufik. Ikon seri yang dipertengahi sama Taufik. Taufik yang dipertengahi. Oke. Saya absen dulu sebelum saya tutup. Silahkan nyalakan videonya bagi yang belum. Oke, saya absen. 1, 2, 3. Oke, saya sudah absen. Jadi sebelum saya akhiri di pertemuan ke-15 ini, kita masuk materi yaitu fakta dan opini. Fakta adalah kalimat yang isinya berupa kejadian yang sudah terjadi, sedangkan opini adalah kalimat yang isinya masih berupa opini atau belum kejadian. Ciri-ciri fakta apa ya? Itu yang pertama sudah terjadi, ya. Kemudian opini itu belum terjadi. Nah, perhatikan. Biasanya dalam teks eksposisi, argumen itu biasanya berisi fakta. Tadi sudah kita buktikan. Kemudian penjelas atau rekomendasi itu biasanya berisi opini. Saya kasih contoh dulu baru saya tutup di buku. Ini ya. Nah, ini contoh rekomendasi atau penjelas. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah yang serius
yang segera diatasi. Ya. Yang segera diatasi. Saya perlihatkan dulu. Nah, sebelum saya tutup, penegasan ulang itu adalah sebuah opini. Contohnya di buku ini. Ini penegasan ulang berada di paragraf terakhir. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah yang serius yang harus segera diatasi. Ini opini. Kalau di sini fakta. Fakta yang pertama menurut tim ahli. Fakta yang kedua sudah terjadi. Fakta yang ketiga ini juga sudah terjadi penebangan. Ya. Itu contohnya. Jadi argumen itu masuk kategori fakta, ya. Argumen ini kebanyakan faktanya. Kalau penegasan ulang itu baru opini. Saya kira cukup dengan silakan screenshot sudah ya untuk absen. Sudah Pak, sudah Pak. Oke, sudah ya. Oke, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan ke-15 saya nyatakan sudah selesai. Silahkan lanjut ke grup WhatsApp, ada video yang akan saya kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.